Aku suka bilang, nak, ntar kalau udah lahir, udah gede, udah remaja, cari cowok konglomerat ya. Aku dulu kan disuruh makan telur rebus. Aku maunya putihnya doang. Sama papi aku, kalau putih sayangnya mami, kalau kuning sayangnya papi. Jadi Cici sayang mami atau papi? Dua-duanya, berarti harus habis telurnya. Jadi aku habisin telurnya. Kalau makan telur udah kuning dan putih semua. Sekarang telurnya diorak-arik. Ada PR, emang mau berapa anaknya? Aku punya anak 5. Kata firman Tuhan, buatlah anak sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Meledak perutnya. Aku juga gak sabar pakai baju-baju gemoy. Aku udah check out banyak di online shop loh. Warna apa banyakan? Kebanyakan warna pink, warna hitam juga ada kalau buat kondangan. Aku bahkan udah check out baju baptis. Buat bayiku nanti warna putih, dress gemoy, ada topinya warna putih. Itu Natal juga udah beli dress merah. Akhirnya belum. Sama Sincia udah beli. Udah di-prepare semuanya. Takut kehabisan kan. Iya. Udah check out banyak. Terus kalau misalnya udah check out ternyata nggak cukup, ganti model, kecilan, ganti model gimana? Gak apa-apa, tenang nak, mama banyak duit, nanti mama beli lagi buat kamu ya. Dan mama kerja keras semua demi kamu nak. Untuk Omi and Odi, terima kasih gak menggugurkan aku. Aku lahir cantik dan gemoy dan bisa cari duit. Dan bisa ketemu Vincent. Kalau aku gak dilahirkan, aku tidak bisa merasakan itu semua. Dan mentalku terlatih karena papi mami juga didikan keras, didikan VOC. Jadi aku strong woman. Kurang pengetahuan saat itu. Fakta berarti guys. Terus apa-apa nggak tahu apa-apa. Jadi kita harus ngomongin, baru dia sampaikan waktu masih kecilnya ya. Jadi ya udah, mungkin juga dalam hati saya karena ini kebanyakan virus kali ya. Ya udah, terima aja gitu kan Kak. Tanpa mami hidup aku mungkin akan terlalu damai. Kan gak ada yang marah-marah. Tanpa papi hidup aku mungkin akan marah-marah terus. Karena papi yang ngajarin sabar. Seberapa sayangnya sih Fior ke mami dan papi? Sayang sekali. Aku ntar kalau udah kaya raya pengen beliin banyak barang buat papi mami. Amin. Dan ngasih banyak cucu. Oh my God, lucu ngasihnya. Mami cita-citanya mau punya pohon duit. Ntar aku cariin pohon duit ya. Kalau papi mau pelihara hewan yang banyak, nanti aku beliin ladang yang besar buat papi. Aku buat pelihara hewan yang banyak. Catat ya Kak. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang selebritis muda yang namanya sedang naik daun. Wanita berparas rupawan ini memikat publik tanah air dengan sifatnya yang jujur dan apa adanya. Di balik senyuman ceria, tak banyak yang tahu jika hidupnya nyaris direnggut oleh virus mematikan. Saat dunia meragukan kehadiran wanita ini, kedua orang tuanya justru memilih percaya pada kuasa ilahi. Mengupayakan segala cara demi mempertahankan detak jantung di dalam rahim sang istri. Dari anak yang hampir tidak bisa menatap dunia, kini ia belajar menjadi seorang ibu untuk sang buah hati. Inilah dia, Nita Fior dan kedua orang tuanya, Foni Haryanti Setiawan dan Ivan Arif Sutanto. Hai, selamat datang di Hati ke Hati. Hai, Tante, Om. Ini penuh keceriaan nih, Fior juga. Biasanya narasumber saya tuh paling banyak 3, tapi hari ini 4. Sudah ada satu ya. Ngomong-ngomong udah berapa bulan tuh? Ini tebak Kak. Kalau suruh nebak agak-agak bingung Den. Tung, dia tadi dendang-dendang loh. Dari tadi tuh? Iya, lapar kayaknya. Lah, emang ngidamnya apa selama hamil ini? Banyak ngidam. Tapi kata dokter udah gemoy bayinya, jadi gak boleh makan sembarangan lagi.
Aku makannya sukanya manis semenjak hamil gara-gara suami aku kayaknya. Nah, kenapa suaminya? Soalnya suamiku suka manis. Tapi pas aku belum hamil aku nggak suka manis. Dia sukanya asin. Sukanya asin, tiba-tiba suka manis. Oh, Jadi bayinya kata dokter, bayinya sehat tapi gemuk. Gemoy. Dengerin nak, kamu jadi gendut-gendut. Terus susah keluarnya. Oh, emang mau normal atau mau sesar? aku mau normal. Harus normal ya dok. Oh, loh. Kakak ini harus normal ya. Sebenarnya gitu dia sama dokter. Maunya ya. Karena aku takut di black. Oh, itu. Dan biar penyembuhannya lebih cepet aja. Udah latihan kok sama suami. Latihannya gimana maksudnya? Latihan yoga hamil. Oh, oke. Nanti kakak nonton vlog aku ya. Oke. Tuh, udah hamil bersama suami. Iya. Oke, setiap hari kah? Enggak. Capek. Cuman kalau iseng aja. Kalau mau konten aja kak. Namanya juga Gen Z. Itu tadi berapa bulan hamilnya? 8 bulan. 8 bulan, berarti kan sebentar lagi nih. Ya. Ya bentar lagi brojol. Gimana rasanya? 33 Rasanya deg-degan. Oke. Tapi aku pengen ketemu baby, tapi ntar kangen juga dia di perut gemoy, nendang-nendang. Jadi mixed feelings ya, antara kangen, nanti kalau dia udah keluar nanti gak ada yang nendang-nendang lagi. Tapi kalau udah keluar juga happy, jadi bingung. Oke. Kan melahirkan. Biasanya kan kalau wanita sedang hamil kan suka ngajak ngomong babynya kan Ya. dalam perut. Kalau Fior suka ngajak ngomong juga nggak? Aku suka bilang, nak, ntar kalau udah lahir, udah gede, udah remaja, cari cowok konglomerat ya. Ya, kamu kan pasti tinggi kayak bapakmu. Jadi model atau kan jadi artis aja. Kamu gak boleh jadi atlet, ntar kamu cedera kayak papamu, ntar mama yang overthinking. Jadi pesenin ya. Udah dipesenin. banyak ternyata. Maksudnya udah banyak pesan. Kalau tante dan om, ini cucu pertama dong. Ya. Pertama. Mana ini pertama. rasanya? Campur-campur antara bahagia, seneng, tapi deg-degan di saat-saat udah mau bulannya. Karena dia mau normal kan. Iya. Jadi prepare. Terus kita nggak tahu kapan Iya kan nggak pernah persiapannya. Iya. Ya, semoga aja deh Dilancarkan. dilancarkan. Amin ya Tuhan. Betul. Nah, pada saat pertama kali Fior cerita atau ngomong kalau dirinya hamil, siapa yang paling dak-dikduk antara tante sama om pas dengar? Kita semua sih dak-dikduk ya. Karena maminya kan dulu ada virus ya. Tapi kita yakin kalau Nita ini kan care dia sama dirinya sendiri. Jadi rajin ke dokter. Ya aman lah. Aman. Puji Tuhan. Waktu ngomong kalau dirinya hamil, gimana caranya? Nah, Fior kan bisa punya cara-cara nih. Pas aku di Malaysia itu ya, Hah. yang suruh tebak gambar, tiba-tiba aku suruh tebak gambar apa ini? Aku unjukin gambar test pack. Langsung kita jerit sama-sama. Papiku langsung ngomong gini, terima kasih Vincent. Loh, kok terima kasih? Saya bilang, loh kok kamu bilang terima kasih sama Vincent? Anaknya udah hamil, dia seneng bener sama baby yang gemoy-gemoy. Papiku suka anak kecil. Suka anak kecil banget. Kalau mamiku cuma suka anaknya. Ini kan mungkin salah satu yang memicu rasa was-was di om dan juga tante kan bagaimana dengan perjalanan dan pengalaman dari tante dan om dengan menghadirkan Fior dan saudara-saudaranya pada saat itu. Kalau boleh kita bercerita kembali flashback mengenai perjalanan itu. Tadi saya sudah menceritakan sebagai pembukaan bahwa Fior ini hampir tidak ada di dunia ini. Oh iya. Yes. Tapi bagi banyak orang mungkin mempertanyakan kenapa sampai bisa tidak ada, kenapa pada saat itu dokter mengatakan kemungkinannya jangan diteruskan. Mungkin bisa cerita siapa, mau tante atau mau om yang mau cerita? Boleh tante Oh, dulu. tante, oke. Ya karena kokonya udah 5 tahun, belum punya adik. Jadi kita kepengen punya anak perempuan. Oke. Segitu kepengennya. Nah pada saat hamil, ekspektasi kita pengen anak perempuan nih. Sampai saya udah kayak sugesti pakai baju pink-pink tiap hari.
supaya punya anak perempuan. Nah pas positif hamil kita harus kunjungan ke dokter kan. Nah dari dokter itu udah tunggu 1 bulan. Tapi saya nggak sabar. Papinya kan taat ya, nggak boleh dibuka labnya. Tapi saya bilang buka aja. Punya feeling kali. Pas buka hasil lab, wah langsung saya nangis karena kan saya paham tuh yang namanya virusnya itu udah di bold warnanya. Virus Toxoplasma, TORS, rubella itu semuanya positif IgG dan IgM. Wah, itu kan? IgG IgM tuh tingkat ketinggiannya virus ya semuanya udah terkontaminasi lah istilahnya. Nah malam itu juga kita berangkat sampai rumah sakit kurang lebih jam 11 malam kali. Karena itu kan kita pulang kerja Kak. Oke. Langsung ke sana ngantri sampai selesai jam 12:30 pagi kali ya. Nah, hasil labnya ya dokter bilang ya mudah-mudahan sih dokternya menguatkan gitu. Apa yang harus dilakukan dokter gitu? Ya coba minum obat. Terus ini antibiotiknya harus kelas tinggi. Aduh lagi. Ya tapi saya nggak jamin ya Bu kalau anaknya tuh bisa sempurna. Ya mudah-mudahan aja gitu. Waktu itu berarti usia kehamilan berapa bulan Tante waktu tahu? Baru Kak. Oh langsung ketahuan cepet Iya. banget ya? Baru masuk ke 1 kan begitu kita nggak mens itu kan 1 bulan ya. Iya betul. Jadi bulan kedua. Jadi kalau mau digugurin ya sekalian gitu mau digugurin gitu. Dari pihak dokter juga sudah memberikan alternatif itu. Iya. Nah, dari dokter juga saya juga compare sih ke dokter lain. Oke. Memastikan ya. Beberapa dokter bilang ya ibu ya mudah-mudahan tapi harus siap-siap terima nih kalau anaknya misalnya pas lahir cacat. Atau gimana ya kita sedih sih Kak gitu kan pengen punya anak perempuan terus hasilnya gitu ya semuanya negatif positif gitu virus kan tapi kita pengen punya anak perempuan gitu tapi itu pun juga belum tahu jenis kelaminnya apa Jadi masih baru kan masih 2 bulan belum ya papinya sih ikut nguatin udah kita doa aja bertahan. Tapi kalau anakku cacat gimana Pi gitu terima gak gitu kan? Ya papinya tetap ya udah jalanin aja gitu. Ya si dokter bilang kalau mau bertahan ya mahal ya Bu ya obatnya karena antibiotiknya kelas tinggi dia bilang. Oke. Karena kadar virusnya yang begitu tinggi. Terus dipantau obatnya mesti diminum sampai 5 bulan terus setiap 5 hari tes laboratorium supaya dipantau virusnya bener turun gitu dijaga bener-bener. Tante boleh tahu nggak untuk gambaran kita bersama berapa sih biaya obatnya itu? Ya tahun 98 akhir kan pas hamil itu pas 1 pilnya itu dokter udah bilang 550.000 Kak. Ya 1 hari 3 kali minum antibiotik. Oh my God. Itu selama 5 bulan ya Bu, karena ini virusnya udah terlalu tinggi. Nanti dipantau, tes lab turun, kita bisa teruskan atau memutuskan ini masih ketolong nggak anaknya gitu. Oh, jadi dengan obat seharga 1 butirnya 550.000 dikali 3 per hari jadi 1.650.000 per hari belum tentu menjamin bahwa ini akan bisa. Ya. Jadi per 5 hari dites, dicek lagi. Ya. Berapa bulan? Karena virusnya kan di dalam darah ya, di dalam anak gitu. Saya agak Jadi khawatir karena kelas tinggi, terus takutnya ke anak gimana, terus udah sebegitunya, terus ada cacat gak gitu kan, kita yang deg-degannya seperti itu Kak. Kita nerima kenyataan, ya apapun yang terjadi, apapun yang dilahirkan, ya kita harus terima. Itu harus kuat gitu. Jadi nggak usah berpikir yang terlalu jauh, terima aja apa adanya. Lahir dia. Lahir ininya, aduh rambutnya. Botak-botak kita masih terbawa ke arah itu loh. Ini kenapa nih kok begini? Rambutnya kan ceplok-ceplok dia. Iya tebel sih. Papinya ikut ke dalam. Begitu Lahir pun nggak nangis. Nah akhirnya nggak nangis, papi memastikan komplit gak, semua kan takut cacat ya Kak. Itu kan yang semuanya pertama itu. memastikan cacat apa enggak, tangannya lengkap gak kakinya itu. Papi Ditepok-tepok. Dia apa sama dokter itu kan. Saya nggak ganggu, saya berdoa aja dalam hati. Terus berdoa sampai dia akhirnya nangis juga. Nanya dulu Mak, ini bayinya udah bisa ngomong soalnya sekarang. Oi. Tapi Fior tahu cerita ini.
Tahu. Dari kecil kita Dari ceritain. kecil udah diceritain dari SD. Kalau aku kurang ajar, ingat gak dulu kamu banyak virusnya gini-gini. Kurang ajar ya. Mari masukin lagi ke perut. Gitu. Semua anak saya selalu ceritain tentang masing-masing kelahirannya. Oh gitu, dari Ya, kecil. Dari kecil Dari biar dia kecil. sadar perjuangan orang tua, ya kan. Terus harus rajin berdoa karena kekuatan doa itu kan bisa sampai besar ya gitu. Lalu saya ceritain masalah masing-masing Umur berapa pertama kali Fior tahu? Waktu Cerita ini. SD kayaknya dari katanya kecil. habis 1 kijang. Gara-gara obat-obatannya mehong. Mahal sekali. Mahal tuh. banget kan. Tapi Kita baru merintis. iya tahun 8 98 November lah itulah kurang lebih. 98 tahun Ya lahirnya 98. Juli 99 kan Kak. Jadi mulai dari November 98 kamu kebayang 98 itu seperti apa harga-harga barang nggak seperti sekarang ya? Naik semua. Nah, itu sudah mencapai angka satu hari 1.650.000 untuk Belum vitaminnya, Besar. belum vitamin, penguat rahim. penguat rahim, Iya. terus 5 Susu hari hamil. susu hamil, Aduh. 5 hari sekali lab lagi. Aing ngitungnya malas. Labnya 5 hari 1.300.000 waktu itu. Saya masih Kalau lab rutin ya, Iya. lab rutin. harus dipantau. Rutin. Oh. Sampai dengan Iya. Turun dipantau sudah. Aduh senengnya, bahagianya. Bayi mahal ini. Bayi mahal ini. beneran. Tapi Fior gimana? Setelah itu ada rasa mempertanyakan nggak sama manggilnya mami papi? Mami papi. Mami papi. Ya. Sama mami sama papi, kenapa milih mempertahankan Fior? Padahal kan mahal banget. Nah dulu karena iya aja jadi aku nggak kepo. Tapi pas udah hamil aku baru sadar, wah kalau misalkan bayi dari awal udah virus semua atau apa, ternyata overthinking ya, beresiko banget ya. Kok mami papi itu ya hebat mau mempertahankan. Keren Pol. Tapi pernah nanya nggak, kenapa itu yang dipilih? Apa? Kenapa dipilihnya mempertahankan? Padahal mahal. Karena bilangnya mau udah 5 tahun kan, nunda-nunda, pengen punya baby lagi, jadi pasti ini. Terus agama papi aku kuat soalnya Tuhan Yesus banget, jadi nggak mau pastiin, tetap anaknya pastikan mau apapun keadaannya, jadi pasti dipertahankan. Menurut aku ya, bener gak? Benar. Odi and Omi. Terus Fior bersyukur nggak kalau itulah pilihan dari papi dan mami mempertahankan? Bersyukur. Makanya abis dari Jepang kemarin aku beliin oleh-oleh banyak. Karena Lebih sayang maminya sekarang. Pas sudah enggak deh, dua-duanya. berat. Kalau aku dulu kan disuruh makan telur rebus. Aku maunya putihnya doang. Sama papi aku, kalau putih sayangnya mami, kalau kuning sayangnya papi. Jadi Cici sayang mami atau papi? Dua-duanya, berarti harus habis telurnya. Jadi aku habisin telurnya. Artinya Masih ingat. sayang dua-duanya. Wah itu trik yang bisa kita pakai bersama ya, benar-benar. Nah, aku gituin juga ah. Yes. Tapi sekarang jadi kalau makan telur udah kuning dan putih semua. Sekarang telurnya diorak-arik. Pakai Serut keju, dia, serut. pakai penyedap rasa, kan gak boleh sebut merek ya di sini. Pakai kecap, enak Pol. Kata dokter harus banyak makan protein, tapi kuningnya satu aja. Oke dok, pagi-pagi habis bikinin sarapan suami, aku bikinin sarapan aku sendiri. Tapi nggak pakai minyak, pakainya itu. Apa Teflon namanya aja. teflon anti lengket. Okay, that's good. Boleh sebut telur gak ya di sini? Boleh. Masih boleh. Oh. Setelah sampai kan dari kekhawatiran awal selama masa kehamilan sampai akhirnya lahir, puji Tuhan semuanya baik. Tapi kan kata orang kan, tar dulu, tumbuh kembang juga bisa menentukan kan. Ya, Nah gimana di masa tumbuh kembangnya itu? ya. Ada bentuk kekhawatiran yang berbeda atau justru melihat Fior ini kok makin lihat ini anak makin lucu ya? Ada yang aneh gak aku? Nah, Fior kecil tuh seperti apa sih Tante? Ya, tumbuh kembangnya dari kecil dia lahir menjadi bayi yang
mungil, yang lucu gitu ya. Terus energik, Kak. Dari kecil aja udah Iya, kelihatan saya suka bilang ini karena kebanyakan antibiotik kali ya, nggak bisa diem. Nggak bisa diem kan, energik banget. Nah kalau kita lihat potensi energik ini, saya banyakin kursus, Kak. Balet, sekolah musik, nari gitu ya. Semuanya deh seisi dengan kegiatan positif, karena kan nggak bisa diem anaknya gitu. Ya itu aja, banyakan dilesin, les macem-macem deh gitu. Ini aku sempat dengar malah ceritanya Fior saking nggak bisa diemnya, udah hamil pun masih tetap ngedance. Dulu sampai 3 bulan tuh. Dia mah, Ya, ampun. saya udah nggak kasih tuh waktu 3 bulan, bandel bener. Jangan ngegampangin, Ci. Saya bilang gitu. Kamu kan nggak tahu nih ada baby di sini. 3 bulan tuh masa kritis loh. Cari duit nih. Cuek gitu kan. Cuman bandel dia. Dia ada acara event apa ikut gitu. Aduh. Ya tingkat kekhawatirannya tinggi maminya. Sebenarnya sih Fior sendiri yang merasakan kan, ya merasa luas aman apa enggak ya dia berbuat seperti itu. Tapi Tante, lebih cemas mana? Waktu hamil Fior atau waktu ngelihat Fior lagi hamil? Nah. Kalau cemas itu diri sendiri lebih kita maintain ya. Kalau ini saya cemasin sama dia. Setiap jalan awas. Padahal dia mungkin lihat ya. Ada undak awas. Mau jalan kita pegangin semuanya. Jadi kita bawa kayak nenek-nenek takut gitu. Tapi untung dia udah ngerti maminya seperti itu. Iya, dia udah kebiasa. Udah kebiasaan lah. Udah. Oh dulu, aduh apa sih ini? Kalau aku waktu awal-awal hamil aja nggak percaya banget sama makanan yang aku makan. Jadi tiap pagi dikirimin makanan. Bikin sendiri atau enggak catering yang sehat banget. Ayam kampung kan. Pakai ayam bawang putih sama jahe. Biar anget di perut kamu. Ini masa iya begini? Iya gitu kan. Gak percaya. Mbakku aja sampai di WA tiap hari. Mbak besok masak ini gini. Kacang hijau jangan lupa biar rambutnya tebel. Bayem. Terus Fior melihat hal ini gimana? Aku sih senang. Disediain. Disediain. Makan dia. Bener juga sih. Iya kan udah ada menunya, mamiku udah ngaturin, enak memang. Biasa. Terus bawa anggur hijau buat Vincent, Vincent suka anggur hijau. Ya udah, Bola lontar tuh hobinya. bola lontar. Ngidamnya makan makanan zaman dulu waktu aku di gereja suka makan bola lontar. Jadi aku makan bola lontar terus pas hamil. Dia kepengen terus itu. Iya, bola lontar yang masih baru. Iya. Untung masih bisa ketemu sekarang. Susah nyarinya, mahal lagi. Masa satu gitu 10.000. Daripada kita mesti ngambil dari pohon sendiri. Satu box 55.000. Mana 10.000? Satu buah 10.000 kan? Iya, satu buah hampir 10.000. 10.000, ya Allah. Kan? Demi lah. Demi Demi aku. anak. Panggilnya baby apa nih selama ini? Baby V. Baby Fior V. Vincent. V. Oke, jadinya baby V. Waduh, ntar kemungkinan kayaknya anaknya V lagi nih. Betul. Satu keluarga semua harus V. Oke, siap. Ada PR, emang mau berapa anaknya? Aku punya anak 5. Sampai diem. Karena kata firman Tuhan, buatlah anak sebanyak pasir di lautan dan bintang di langit. Meledak perutnya. Boleh diharapkan, tapi nanti kita lihat ya seiring. Lihat ya. Ada nasihat nggak Tante pas denger mau anak 5? Jangan. Melahirkan anak gampang, mendidiknya nggak gampang. Biayanya juga nggak murah. Jangan. 2 aja cukup. Tugas Vincent. Tapi menarik Tante. Coba sharing pada saat Tante pengalaman dengan 3 putra-putrinya termasuk Fior di sini. Bener-bener perjuangannya, ekonominya, ngurusnya Kak. Emang Fior gimana sih Tante? Anak 3 dulu ya, pakai suster 3, Mbak 1, yang antar les bolak-balik, yang nganterin makanan. Terus saya periksain agenda tiap malam, besok ulangan apa, tanya jawab, besok ulangan apa, satu kamar. PR banget kan Kak, sementara saya kerja. Tapi mami cari duit. Ini lebih rumit. Kenapa tuh Om? Gonta-ganti suster. Susternya. Masa seminggu 8 suster? Gimana? Hari ada yang 2. Iya, karena nggak gampang dekat orangnya. Energik, terus susternya nggak boleh salah, misalnya bentak gitu ya. Terus dia bajunya basah, nggak mau Ada digantiin. label.
Terus Nggak mau dia. udah langsung nggak suka. Udah sorenya pas saya pulang menjelang malam udah nggak mau sama suster itu. Maunya sama pembantu. Ganti. Saya pasti ada sesuatunya nih. Ganti. Kalau nggak dia nggak mau. Besokannya sama suster itu nggak mau. Mesti saya ganti baru mau lagi. Waduh, Wah setengah mati itu. alot ya. Mamanya yang nungguin jadi satpam di rumah. Saya pikir ini ini karena virus kali. Udah, kita selalu sabar Kak, sabar. Oh ya udah. Kalau mau ganti ya ganti. Ikutin terus gitu. Karena kan saya ikutin motorik perkembangannya ya, takut kenapa-napa gitu. Keren kan? Tapi Keren. kalau misalnya lihat Fior ini kan salah satu yang paling dikenal adalah kejujuran dan apa adanya. Cenderung orang bilang polos aja gitu. Iya. Nggak pernah ada pemikiran negatif atau segala macam. Dibandingkan dengan kakaknya dan adiknya waktu kecil nih di umur yang sama. Berbeda banget nggak sih? Beda banget. Jadi kepolosan ini emang dari kecil. Iya karena seperti ini? dia ya udah apa adanya, nggak menganggap ini nanti bahaya ya. Apa adanya. Kalau kakaknya atau adiknya kan tahu nih. Misalnya sama orang yang nggak dikenal jangan bicara, jangan ngobrol. Ini kan nggak paham. Kalau orang ajak ngobrol langsung ngikut ke orang itu. Karena kita di hotel kita lagi berenang gitu ya, papinya juga lihat kan. Lama-lama loh kok si Fior ngikut orang itu diajarin berenang. Langsung papinya turun, Uber ambil tuh anaknya gitu. Aduh itu nggak boleh meleng dikit deh itu ngeri. Pernah ada kejadian yang tidak terlupakan nggak dari sekian banyak kejadian itu? Nggak ada sih. Cuma sejauh ini ya memang dia selalu nganggap orang lain tuh baik. Iya. Ya boleh, tapi kan ya mungkin terlalu polos, masih terlalu itu kecil bahaya. ya. Betul. Aku mikirnya semua orang tuh nggak ada niat jahat aja sih. Ya. Iya ya. Pas nonton film baru tahu, oh ada orang muka dua di dunia ini ya. Film apa tuh waktu itu? Banyak. Banyak. Karena aku suka nonton film. Heeh. Dari anime, dari komik. Hah. Aku nonton ternyata ada yang pro-pro baik orang ya. Astaga. Aku baru tahu kalau Apa orang-orang juga dianggap ada positif maunya. gitu kan. Tas, titip, dompet titip gitu aja apa adanya gitu. Titip orang asal, titip ini. Oke. Jadi kita yang di samping dia yang was-was terus, Iya. jaga terus. Super ketat. Ceroboh, Wah, sering hilang barang. kalau ceroboh udah pasti. Ya. Dia selalu pecahin apa aja deh, entah itu. Yang di dekatnya Ya, pokoknya jatuh ya. kesenggol. Ini karena jauh aja nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh alah. Sampai sekarang. Ada Vincent sih yang jagain sekarang. Ini bisa nggak cerita kali di rumah. Udah pecah 1 piring 2 gelas. Lalu dia pasti ada yang jatuh aja. Aduh. Ini. Motoriknya tuh Fior. apa ya, kayak ada yang hilang gitu. Misal ngambil air fryer, misal nih tadi pagi ambil air fryer kan itu bisa kebuka. Ya aku asal ambil aja, jatuh itunya kebuka centeng gitu. Itu hal-hal kecil, tapi aku nggak kelihatan. Kalau kelihatan Vincent tegur pasti. Pasti atau enggak Vincent yang ngambilin. Aku aja. Daripada kemprang gitu kan. Nah, tapi ini menarik. Salah satu hal yang Om dan Tante lakukan dari awal adalah menyalurkan energinya dengan berbagai macam les. Ya. Ada tadi nari apa. Kalau Fior sendiri, Ya, masih ingat nggak waktu kecil dari segala macam kegiatan yang dilakukan paling suka sebenarnya apa? nari. Nari apa? Karena nari nggak mikir, nggak ngitung. Dari balet, Nari. dance, K-pop, apa aja semua deh. Iya, hip hop. Itu udah agak gede tapi kalau kecil dulu balet. Balet. Tapi balet aku berhenti karena aku pup ya, Mi. Gimana? Dimarahin. Bukan pop, pipis. Oh iya, aku pipis. Jadi 2 tahun kan balet, Heeh. pipis. Oke. Nah, Di mana misnya? pipisnya? Di tempat nari di pojok sana. Udah kelar mau pipis ditahan, terus nggak ketolong gitu. Jadi mau sampai udah pipis terus misnya marah. Oh. Misnya marah dia kan nggak boleh dimarahin. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa dimarahin. Langsung berhenti. Langsung berhenti dia. Masa misi jahat gitu. Namanya kebelet, Miss. Oke. Keluar duluan. Gitu. Jadi menari adalah yang paling kamu sukai. Ya. Tapi tadi menarik katanya karena nggak ngitung. Loh bukannya kamu juara umum?
itu memang bakat aku aja, pintar alami. Rajin dia Kak, rajin. Iya ya. Hari-harinya di lesan juga sampai malam gitu. Aku disuruh mami aku ngeles karena aku gabut, aku les sehari bisa 5 jam. Jadi bukan karena aku ngerti soalnya, karena aku udah hafal jawabannya apa. Kalau misalkan di ujian di sekolah, ini mah soal di tempat les aku udah tahu jawabannya. Jadi nilaiku bagus terus, bro. Rajin. Nah tapi kan kuliahnya juga akuntansi kan berhubungan sama angka semua. Aduh itu ya kuliahan. Ya ntar Neraka itu. aku stres ya. Karena dulu aku juara umum, pas masuk syarat pinter semua. Jadi aku merasa kayak ternyata gue gak sepintar itu. Gak boleh ngomong gue. Ternyata aku tidak sepintar itu. Banyak teman-temanku yang tercinta yang lebih pintar. Stres dong kamu. Stres, dia mau berhenti aja. Cuman sayang duitnya. Dikit lagi. Terus itu COVID kan. Jadi online. Jadi sidangnya juga online. Jadi aku bisa nyontek. Yang penting hasilnya dan ilmunya bisa digunakan. Yang penting lulus setelah aja itu. kata mami aku mah gitu. Cuma dia waktu itu nggak cerita. Oh nggak cerita. Jadi kan saya sering nganter jemput gitu ya. Cuma dia nggak pernah cerita. Happy aja. Kesulitannya di kampus seperti apa gitu. Atau dia udah nggak suka di bagian itu, finance Iya. itu. Dia nggak suka. jadi Cuma dia diem nggak cerita. Karena nggak ada temen di situ. Oke. Ya. Tapi kenapa nggak cerita? Karena aku merasa kayak nggak bisa ngasih solusi juga kayaknya nih papi mami gitu. Terus nanti Kalau kepikiran. saya suka maksain, pokoknya apa yang kuliah harus terus selesaikan S1. Nggak boleh buang duit ke laut, harus terus. Kamu yang Ya, pilih kan gitu. Kalau akhirnya saya lebih keras ke situ. Kita diskusi berdua. Kalau sampai dia nggak lulus gimana? Kita nggak bisa maksa kan? Kayak ada kita ngomong nih sama Cici, kita panggil Cici. Cici, lulus nggak masalah. Ya kan? Yang penting kamu punya tujuan setelah keluar dari ini, apa kamu DO, apa kamu lulus, mau jadi apa gitu. Kita kasih gambaran seperti itu. Terus Kalau dulu kan kita, ini mami ada titelnya, papi ada, kamu masa enggak gini kan dulu kan. Pada saat dia mulai bercerita di akhir-akhir itu, ya kita bingung sendiri akhirnya, kenapa nih anak kan pinter gitu. Papinya kan takut stres Iya, anaknya. benar. Kalau saya bilang enggak, harus selesaiin. Kalau saya kan begitu ya prinsipnya. Kalau papi udahlah gini papinya. Ya akhirnya kita kasih pilihan ke dia sendiri. Pokoknya kamu lulus nggak lulus, nggak masalah. ada tujuan. Yang penting kamu putusin sendiri. Oke, Fior itu ceritanya apa yang akhirnya bisa membuka Fior cerita bahwa sebenarnya dia tidak happy. Nangis. Oh itu aku Akhir. nangis dan minta ini itu keluar negeri apa Mei? Student Ya. exchange. Ya. Soalnya aku kan selama kuliah itu kan aku dibantuin mantan aku. Oke. Dia vegan. Oke. Ya. Dia itu baik banget, mantan aku itu tuh yang pas kuliah. Sebut aja N. Oke. Terus dia bantuin aku, terus dia mau student exchange ke London. Sedangkan selama ini kuliah yang bantuin aku tuh dia. Jadi aku stres kalau gak ada dia, aku gimana ntar gak lulus, gak ada yang ngajarin aku kan. Jadi aku juga mau ikut student exchange. Mending ke Korea. Aku pilih ke Korea soalnya dia ketemu opa-opa ganteng, dan bisa kabur, bisa jalan-jalan juga. Jadi di sana katanya ya lebih katanya lebih gampang dapat nilainya. Di sana masa sih? Soalnya disesuaikan sama matkul kita yang di Indonesia. Jadi kayak misalnya nggak mungkin dong kita ikut kurikulum Korea, misal susah banget kan. Jadi Tapi berarti banyak sama kerja aja kelompok dong. gitu-gitu. Kan di mata kuliahnya berarti kan akuntansi. Sampai Korea belajar akuntansi lagi dong. Itu bisa pilih jurusan lain. Enaknya aku pilih marketing kalau nggak salah. Ngomong aja pokoknya deh. Iya, aku pilih yang lebih sesuai sama aku lah. Kenapa suka Ngomong. Bawel Biasa aja diem. daripada ngitung. Apalagi jurusan finance harus pakai logika. Duitnya belum terima udah harus ngebayang-bayangin. Gak ngerti deh. Terus aku nangis. Aku bilang ntar gak ada yang ngajarin lagi. Udah gak punya temen. Terus si mantan aku ini kan sebutnya pacar dulu kan. Dia udah ke sono, ke London. Aku sama siapa? Lah kamu tinggal belajar sendiri sama teman-teman lain gitu kan.
kan. Terus aku cerita lah, aku dijauhin. Terus aku nggak ada temen yang temenan sama aku cuman si N ini. Jadi aku nggak mau aku harus ke luar negeri juga, malah COVID kan. Iya. Jadi mami papi khawatir udah COVID bukannya di rumah malah mau pergi. Terus abis itu ya udah kau pindah kuliah aja. UPH deh tuh ngecek-ngecek. Tapi aku lihat kok ngulang setahun lagi, mager ya. Udah 2 tahun lagi. ngulang setahun. Ada yang bisa transfer nilai sih. Cuma tetap aja ada matkul yang nggak bisa. Aduh mager dulu lah, terusin aja lah. Soalnya aku udah dengar pengumuman katanya online. Happy banget aku swear. Selamat ya. Selamat. Itu jalan Tuhan, guys. Denger. Doa aja doa. Nah, tapi ini yang menarik, kan perjalanannya kan dari juara umum banyak les, terus masuk akuntansi, kuliah sempat merasa aduh goncang-ganjing, terus sekarang jadi dirimu influencer. Nggak ada Seperti hubungannya. ini gimana? Nggak ketemu di jalannya dari tadi lagi nyari. Pakai semuanya. Kemana jalannya? Itulah. Berkat TikTok. Kenapa Kenapa jadi TikTok yang Karena ditunjuk? pas COVID itu aku gabut, jadi aku bikin TikTok. Oke. Lagu Timur, aku lupa ya. Laju Epa Cuek apa ya, yang pakai baju kuning. Terus FYP, terus mau dapet endorse. Tiap hari TikTokan aja di kamar tuh mulai hari itu kan. Minta papiku pasangin itu LED lampu tuh deket dinding kamar tuh biar kayak TikToker luar negeri. Dapet endorse, dapet duit. Udah deh, habis itu main game sama ini followers. Habis itu kata followers aku suruh masuk e-sport aja. Kokonya juga ngajarin main game dulu. Iya, mamiku dulu. Terus kau marahin. Kenapa ajarin adik kamu main game? Mau jadi apa? Dia gak tahu. Sempet kayak gitu tadi ya. Iya. Pokoknya setelah ayo refreshing ngajarin main game. Jangan main game gitu kan. Ciklo pakai Mia. Ya kok dilarang ya? Tidur nih di jam 12 tidur benar. Tapi kalau kita buka pintu pelan-pelan, itu selimutnya itu Bersinar. Iya. Karena kalau udah push rank gitu ya ampun gak bisa berhenti. Nanggung mulu apalagi kalau kalah. Jadi kita Iya. jadi kayak Hansip masuk kamar satu-satu. Awasin Gara-gara anak-anak. pop itu. Nah, dulu kan sempat ngalamin fase itu kan, dilarang-larang. Ya. Terus sekarang Fior ternyata sukses. Nah, gimana Tante dan Om memandangnya? Dunia gak ada yang tahu guys. Iya, nggak sangka ya. Iya, nggak sangka semuanya. Oh, berarti memang ini talentanya Bukan di sana. akademik. Iya, bukan di akademik. Terus saya bilang sama papinya, dari kecil makanya kita harus benar-benar komunikasikan ke anak tuh public speakingnya. Kita bawelin supaya dia jadi nggak takut orang, harus lebih ekstrovert. Karena kan akhirnya begini juga ngomong Dia terus. tahu, ntar anakku aku mau lesin bahasa Mandarin, Indonesia, Inggris, Kumon, bahasa Kumon ya, nari, biar dia pilih tuh dari segi fisik ada, segi bahasa ada. Bahasa paling penting. Aku mau lesin komputer juga. Karena sekarang AI lagi tinggi-tingginya, biar dia nggak ketinggalan dari AI, biar dia lebih pintar dari AI. Ya baby V ya. Sebenarnya baby tuh belum tahu apa-apa, anak balita pun belum apa. Kita yang arahin. Terus dia kalau teriak-teriak kita harus sabarin, arahin lagi supaya jadi dia nggak kebanyakan main, dia lebih banyak kegiatan. No gadget, no sugar. No gadget, no sugar, ya benar. Nah, di rumah memang orang tua penting sih. Ya, maminya punya karakter yang berbeda sama saya. Bumi dan langit sebenarnya sih. Cuma saya lebih cenderung mendidik anak itu di dalam rumah semaksimal mungkin. Jadi kita terangkan perilaku orang seperti ini, sikap kita seperti apa sama orang. Disakitin, ya orang itu kan nyakitin. Rasa sakit seperti apa. Pada saat mereka keluar rumah, lingkungannya mendidik. Jadi saya akan diem. Melihat anak saya ditegur sama kakak ipar saya atau sama saya diem, saya nggak akan marah. Saya tetap tersenyum aja. Biar mereka yang mendidik. Artinya lingkungan yang mendidik gitu loh. Tapi kita udah ngasih mereka tuh semua. Ya. Pada saat mereka pulang ke rumah, baru kita terangkan. Tadi kamu ditegur sama siapa?
Tapi kamu ngerti nggak maksudnya gitu loh. Ya kita terangkan. Kadang nggak sopan kan Kak. Makanya kan suka dibilangin gitu, kok kamu nggak say hello, nggak apa, dimarahin kan. Nah kalau kita pas rumah kita bilang, kamu tahu nggak, kamu nggak kasih salam, nggak say hello, itu kan saudara, apa mesti salamin semuanya, say hi semuanya. Oh iya aku lupa gitu. Sopan santun. Rumah itu penting sih ya. Keluarga itu penting sekali. Jadi dalam keluarga itu ya kita berdiskusi. Lebih cenderung anak-anak mulai besar itu kita lebih cenderung berdiskusi lah, bukan memerintahkan kata harus, kamu harus begini, kamu itu dikurangin udah. Beranjak mereka mulai dewasa lebih ke arah diskusi. Ya, biar mereka ngeluarin semua pendapatnya. Salah nggak nih mami ngomong atau papi ngomong gitu loh. Menurut kamu gimana, putusan ini bener apa enggak, ya udah diskusi. Nah, jadi ingin bertanya, pada saat Fior mengeluarkan keinginannya untuk menikah, itu gimana momentumnya? Pangeranku Vincent. Nah, karena dari tadi saya juga tertarik karena berbicara bahwa Fior ini perlu pendampingan. Ya. Pendampingan yang bisa mengerti dirinya. Ya. Makanya dibilang Vincent lah sekarang. Ya. Mengenai kecerobohannya segala macam. Nah, itu gimana pada saat Fior bilang, gimana ceritanya waktu Fior bilang mau nikah? Nah itu aja dulu deh. Apa Vincent dulu yang ngomong, apa gimana tuh ceritanya? Ya, awalnya sih dia mau merit. Dalam perjalanannya kita amatin, kita awasin, ajak ngobrol, tanya-tanya tentang siapa Vincent. Terus kalau memang udah serius ya suruh ke rumah, kita ngobrol sama-sama. Oke. Oh jadi dari Fior dulu cerita pertama. Iya. Dari awal pacaran udah dinasehatin Vincent ya sama papi mami. Intinya jangan macem-macem sama anak saya. Iya. Katanya jangan pergaulannya yang bener Ya, gitu. jangan diajak dugem ya, jangan diajak kemana-mana. Anak perempuan kita jaga gitu. Kalau saya lebih cenderung percayakan ke anak-anak. Oke. Anak-anak itu harus ngerti gitu. Ya itu kafe apa, dugem itu apa, biar mereka memutuskan. Tapi mereka di posisi seperti itu harus ada pendamping. Iya. Pendampingnya inilah yang akan mengajarkan mereka. Ya kan? Kalau dia nggak ngerti ya kita yang nasehatin gitu. Cuma hampir 75% saya serahkan ke anak. Kamu mau pacaran sama siapapun silahkan. Ya pada saat udah tertentu kamu punya waktu bagus dan merasa ini yakin ya ajak ke rumah. Iya, kita harus ngobrol sebelum jauh kan. Kita nggak penting masalah harta, masalah apa enggak. Tapi buat kita tahu lah lo kamu tuh orang baik apa bukan. Karena semua kita arahnya ke sana kan, pasti tujuan kita mau baik gitu loh. Kamu pacaran untuk menikah, bukan untuk bergonta-ganti pacar, istilahnya begitu. Nggak cocok, segera selesaikan. Jangan berlama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak cocok, segera selesaikan hitungan menit, detik ya. Kalau emang ada satu masalah nggak cocok, nggak bisa udah. Buat apa diteruskan? Jadi hampir serahkan ke anak-anak semua rata-rata. Karena mereka akan menjalani. Iya, menjalankan. Jadi kenapa Fior feelingnya Vincent? Kenapa Vincent? Aduh, cowok terganteng yang pernah aku temuin. Beneran, udah ganteng, mukanya juga Cina banget, seleraku banget tuh, terus tinggi, berotot. Aduh ya Tuhan, please, kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah aku dengannya. Fior, itu kan itu seiring waktu bisa berubah loh. Tinggi, ganteng. Tapi dia tidak akan memendek, Kak. Sifatnya ya. Sifatnya gimana sifatnya? Sifatnya baik banget, sabar. Gemini juga kayak papi aku, kayak ketemu papi aku tapi versi lebih tinggi dan lebih putih ya, Pi ya. Ya, sama putih. Iya, terus atletis juga. Kalau aku keberatan bawa barang dia bawain. Aduh, dia cowok terkekar aku. Jadi dalam hati aku ini nggak boleh lepas nih ya. Cepetan deh, aku kode-kode, aku bilang aku mau punya baby gemoy yang banyak biar dinikahin, biar dia terjebak dan tidak bisa lari kemana-mana. Dan terjadilah Aku dinikahin. Hamil. Ya pada saat Vincent hadir di rumah, ya saya melihat ini anak baik. Kesan pertama itu udah buat saya baik. Ya, tegur sapa, ya penyampaian maksudnya dia untuk
berkawan dengan Nita dengan baik ya, saya nggak ada masalah. Betul. Ya, cuma ada beberapa nasihat yang mungkin juga dia udah dengar dari siapapun nasihat yang sama gitu loh. Dan tidak ada satu ancaman pun dari kita, lo nyakitin anak gua atau gimana, itu nggak ada. Apa nasihat yang umum mungkin baik untuk didengar oleh semua orang di sini untuk Oke. Jadi saya pernah bicara sama Vincent ada apa bahwa saya mendidik anak saya itu dengan baik. Versi saya baik gitu loh. Maminya juga mendidik dengan baik. Keras pasti keras ya. Tapi untuk tujuan yang baik. Nah, ke Vincent pun sebenarnya harusnya sama. Karena dia ini kan wanita, manusia gitu ya. Yang bisa diterangkan dengan nasihat. Bukan dengan kekerasan. Saya paling nggak suka kalau ada tindakan ya kamu saya nggak tahu ke depan kayak gimana nggak, cuma kita berharap lah supaya kamu tuh apa yang kita udah ajarkan ke Fior ya tolong ditiru gitu loh. Versi kamu seperti apapun nggak ada masalah asal tidak menyakiti. Iya. Kan aku cewek. Ya kita besarin anak kan nggak mudah ya Kak. Jadi kita mau ada figur suaminya si Fior itu kayak papinya, family man, sayang, tulus, ikhlas. Jadi kita kayaknya lepasnya lega. Oh ini bisa pengganti papinya. Papinya kan begitu sayangi semua sama anak ya. Jadi kita pengen ada sosok yang gantiin supaya Fior merasa oh nggak ada papinya, ini ada Vincent yang helpful, yang bantu, yang tulus gitu. Ya, Karena saya khawatir sama Fiore sendiri. attitude-nya baik. Galak ini. Betul. Karena saya sering nasihatin dia juga, Cici jangan terlalu galak. Aku suka ngambek-ngambek gitu versi cewek ke Vincent suka ngambek-ngambek. Kan punya Tapi anak namanya sama cowok. ntar. Namanya cowok kan minta maaf aja biar cepet kelar ya kan. Jadi dia kalau aku ngambek-ngambek ya maaf ya Tapi sayang. saya mengajarkan kata maaf. Saya kalau ribut sama maminya, saya nggak suka berlarut-larut. Pokoknya dalam hitungan jam, menit, bahkan detik harus selesai. Kenapa? Kalau dia nggak memeluk saya memeluk dia. Walaupun saya salah misalnya kan, nggak apa-apa. Saya mengajarkan itu supaya apa? Biar terbuka gitu. Kita nggak perlu larut dalam satu masalah yang, yang harusnya bisa selesai gitu. Nggak boleh ada dendam gitu Kak. Apalagi ancaman atau dendam. Nanti kan nggak baik ya. Saya lebih suka buka pintu tersenyum gitu loh. Sama anak, sama suami, sama istri. Lebih enak ke sana gitu. Jadi nyaman gitu di rumah. Daripada berlarut-larut. Cowok kan suka kedamaian. Cowok tuh pengen hidup damai aja. Kalau kita cewek-cewek cari perhatian terus. Caper. Caper. pada saat menikah, kan berarti Om harus menyerahkan Fior ke tangan Vincent. Masih ingat nggak rasa itu seperti apa? Ya, sebenarnya rasa khawatir itu sampai sekarang ada. Saya pernah dapat kata-kata dari almarhum om saya. Perkawinan adalah awal kebohongan dan kejujuran. Ini berat loh kayaknya. Waktu saya ngundang paman saya untuk datang ke pernikahan saya, dia mengatakan itu. Artinya kamu bertemu dengan orang yang baru kamu kenal pada saat menikah, bukan pacarannya. Pada saat kamu serumah menikah, itulah kamu mengenal awal kebohongan dan kejujuran. Paham nggak kayaknya? Itu dia. Keterbukaan itu baru terlihat. Baru terlihat. Walaupun udah pacaran berapa lama pun apapun. Iya. Serumah itulah baru ketahuan. Kamu malas apa enggak, kamu rajin apa enggak. Begini ya. Pada saat itulah. Makanya saya ingat banget kata-kata itu. Perkawinan itu adalah awal kebohongan dan kejujuran. Apabila ini seimbang dan bisa diselesaikan dengan baik, akur. Nggak ada masalah. Harus komitmen saling, ya, lebih ke komitmen sih. Nah gimana? Aku jarang mandi, baju di mana-mana, terus aku apa-apa dilayanin di rumah. Papi mamiku udah gemeter. Aduh, ini ntar Vincent ngadepin aku gimana ya? Udah kebal sekarang ya? Udah kebal sekarang. Nah kita lihat sehari-hari dia gimana. Yang walaupun kita nasihatin, kamu nggak boleh gini. Ya, kamu mau menikah, ayo pakaian yang bener, rapiin.
sebelum nikah tuh kita ngomongin terus ya kan. Saya bilang, Ci, jangan lupa kodrat lo ya, kodrat. Iya. Kodratnya harus jaga kalau kamu mau perkawinan kamu langgeng. Aku tuh kayak gitu Kak, ada alasannya. Aduh. Dulu aku rapi, semenjak syuting apa-apa buru-buru, makeup sendiri. Yol, baju Cici yol, tolong. Adiknya. Makeup Cici tolong, ini Cici rambut Cici. Jadi gedebak-gedebuk. Semenjak itu aku tuh sudah tidak bisa konsentrasi. Tapi sekarang sejak menjadi istri, sekarang sebentar lagi nih akan punya baby, melahirkan. Gimana tuh? Sudah ada solusinya. Oh, cakep. Apa nih solusinya? Mbak. Ada asisten. Oke. Mamiku udah interview. Mamiku dan mama mertua. Mereka berdua udah berdiskusi. Mbak yang mana nih kita yang pilih? Mbak yang mana ya Ci? Ya kata mamiku. Oh yang ini. Kita lihat dulu IG-nya ya. Terus mereka berdua nge-stok IG mbaknya. Feelingnya, auranya gimana? Gak bagus, gak jadi. Cari lagi. Buat mbak satu buat aku, satu buat rumah, terus satu lagi buat baby. Tapi aku kayaknya gak mau babyku dipegang mbak lama-lama. Aku cemburuan soalnya orangnya. Terus aku lahirin capek-capek, mbakku pegangin, terus aku cemburu. Aku aja deh. Mbaknya yang bagian ambilin pampers, ambilin ini, ambilin itu, mempermudah pekerjaan. Oke. Tapi masa selamanya mengandalkan mami sama papi sama mama untuk nyariin? Nah, makanya mereka itu harus umur panjang. Amin. Harus Tua makan ini yang masih sehat. ngurusin semuanya. Ya sebenarnya sih nggak mesti begitu ya. Tapi ya memang ini baru awal lah. Jadi Masih banyak khawatir itu pasti khawatir. ada. Bukan berarti nggak ada yang ngurusin, pasti ada yang ngurusin. Belajar dia. Pelan-pelan memberikan contoh dari pelajaran. Iya. Ngerasain jadi seorang ibu ya Kak ya. Nggak semudah itu memang. Pastinya. Nanti aku cari duit yang banyak, cari mbak yang banyak. Itu prinsip mamiku. Kalau aku tiap mau ke dapur belajar masak, kata mamiku, nggak usah kamu kerjain PR aja. Aku kan biar bisa masak. Nggak apa-apa, ntar kamu kalau udah gede cari mbak aja. Karena mamiku dulu digituin. Mamiku kalau mau belajar masak sama oma nggak boleh. Belajar aja, cari duit yang banyak. Karena ekonomi penting Kak. Ya kan? Komitmen pernikahan. Terus kalau ekonominya cukup, bisa hire orang lebih banyak, kita lebih leluasa ya, bisa fokus bekerja juga sih. Dunia ini emang butuh duit, lagi inflasi tinggi-tingginya. Oh, benar. So ekonom ya. Iya, benar. Terus kuliah lagi coba S2. S1 aja mimisan dia. Apa yang paling Vior nantikan saat nanti nih baby V sudah lahir? Apa yang menjadi gambaran atau di bayangannya Vior? Aku nggak sabar ngonten bareng anakku. Tapi aku nggak mau tunjukin mukanya langsung, Kak. Karena banyak AI. Takutnya nanti disalahgunakan foto bayi. Jadi aku sembunyiin dulu mukanya. Sampai udah agak usia aman barulah. Jadi ngontennya buat diriku sendiri. Aku juga nggak sabar pakai baju-baju gemoy. Aku udah check out banyak di online shop loh. Warna apa banyakan? Kebanyakan warna pink, warna hitam juga ada kalau buat kondangan. Aku bahkan udah check out baju baptis. Buat bayiku nanti warna putih, dress gemoy, ada topinya warna putih. Itu Natal juga udah beli dress merah. Akhirnya aja belum. Sama Sinca udah beli. Udah di-prepare semuanya. Takut kehabisan kan. Iya. Udah check out banyak. Terus kalau misalnya udah check out ternyata nggak cukup, Ganti model. kecilan, ganti model gimana? Gak apa-apa, tenang nah, mama banyak duit nanti mama beli lagi buat kamu ya. Dan mama kerja keras semua demi kamu nak. Yang penting cuan. Tapi tante dan om, selain wejangan untuk Vior, ada nggak wejangan yang disampaikan untuk Vincent?
dalam menyambut baby V, dan juga bentuk rumah tangganya akan berbeda lagi nih. Ya. Ya. Adanya Gen Z. Iya. Ya kalau pas ketemu sih ngobrol-ngobrol, cuma kasih tahu ke Vincent sama Vior, kalau dalam hal mendidik anak harus sepakat ya. Jadi jangan lari ke mamanya atau ke papanya minta pembelaan. Kalian harus sepakat, satu nada, satu pintu, supaya anaknya ini bisa dengar sama-sama. Biasanya kan orang tua suka ribut gara-gara hal kecil anak ya. Biasanya begitu kan. Anaknya lapor papanya, lapor mamanya gitu kan. Nah kalian sepakat deh. Bahwa jangan saya juga kalau mau didik anak sampai dengan 5 tahun, didiklah yang benar. Karena kalau begitu SD udah beda. Iya. Ketemu Vincent memang agak sulit ya, karena dia kan ada latihan khusus. Jadi memang kita juga nggak bisa memaksakan pikiran dia untuk sama seperti kita mendidik anak-anak kita. Zaman dulu. Cuma kita hanya berharap hati-hati dalam menasihati suatu tindak kekerasan, misalnya dia melakukan suatu hal yang salah, mencain apa, hati-hati dalam bicaranya, jangan sampai dia trauma atau takut atau khawatir kan. Jadi dia ya bahasanya harus tahu lah. Nah pada saat nanti anak itu masih kecil, pasti Vior juga mengalami sikap-sikap yang agak berbeda kan. Nah itulah Vincent sebagai seorang bapak muda ya, mungkin dia harus tahu lah, harus tahu menghadapi maminya seperti apa, ini baby V-nya seperti apa, ya kan? Supaya seimbang lah. Boleh nggak Om? Ya. Saya ingin mendengar nasihat Om Ivan untuk Vincent langsung, karena Vincentnya nggak ada di sini. Cuman jadi kalau dengar ini adalah pesan yang akan selalu diingat. Untuk Vincent, kameranya mana? Jadi ya saya hanya berharap suatu hal yang membahagiakan kita semua. Saya nggak mau dengar ya ada satu hal yang tindak kekerasan aja. Ya apapun bentuk masalahnya, apapun bentuk persoalannya, ya coba bicarakan baik-baik. Bukan berarti saat ini Vincent terkenal karena karakternya bagaimana, enggak. Hanya saya berharap aja segala sesuatu itu dibicarakan dengan baik, dengan tenang. Jadi tahu moodnya Vior seperti apa, ya dia seperti apa, ya ketemulah, bicara baik-baik, komunikasikan dengan baik, karena itu sangat penting. Oke. Nah, sekarang nasihat dan ujangan untuk Vior. Nah, maminya nih yang galak nih. Nah, Iya Bu Foni. Ya kan, Vior udah mau punya baby, dia akan ngerasain gimana cerewetnya saya untuk ke dia. Nah dia pasti akan terapkan ke bayinya. Cuman yang saya bilang ke babynya itu mesti satu nada ya sama si Vincent. Untuk ngurus sama-sama, komitmen sama-sama Kak. nah langsung aja kan mumpung ada Vior. Cici. Ingat pesan mami. Ya. Kalau punya baby itu yang sabar. Centang. Nah, jangan teriak-teriak, jangan Oke. kasar-kasar. Nah, Ya. ingat ya, itu seperti itu. Ya. Jangan ada rasa iri atau cemburu. Nggak bisa. Nanti kamu ngerasain kayak mami didik kamu. Nah, kamu punya baby V. Gimana rasanya mami protektif kamu? Kasihan Vincent ngadepin 2 Vior. Nah, makanya. Satu aja udah pusing. Ya. Oke Bu. Centang. Jaga kesehatan. Karena dia harus sehat. Jangan bandel. Karena kalau dia sehat sampai tuanya juga enak Kak. Kalau enggak nanti dia tuanya sakit-sakitan. Jangan Gula. nyepelein gitu loh. Garam. Aku suka banget makan nasi sama garam. Karena mami cerita dulu, mami susah Ci. Mami makan nasi sama garam doang loh, gini sambil kerja. Nah, anaknya jadi suka nasi sama garam. Dulu kan orang Memang tua dulu kita begitu. ceritain. Orang tua dulu perjuangan kita ceritain ke dia biar dia tahu betapa susahnya kita saat itu sampai ada hari ini. Jadi nggak boleh sombong, tetap rendah hati, selalu bersyukur ada di posisi ini. Betul. Seperti itu. Ya yang lebih penting sih pada saat nanti punya anak ya, Cici sama Vincent juga didiklah anak itu dengan baik. Kita selalu berkata yang baik aja. Ya isi dengan pendidikan agama, Oke. ya kan? Agama harus kuat. Sikap antar sesama teman anakmu,
ya kan? Jangan mencontoh atau beribut depan anak, itu Iya, penting nggak banget baik. loh. Oh iya ya. Anak Mau tuh ribut niru sama suami semua. istri ngumpet-ngumpetnya di kamar, anaknya jadi nggak dengar. Jadi kalau berantem dengan tersenyum aja. Jadi Harus senada. jangan memberikan contoh yang nggak baik lah, itu aja. Tuh harus diinget tuh, parenting zaman dulu lebih bagus dari parenting zaman sekarang. Sekarang kan kalau lihat di konten TikTok ya kan, beda-beda ya. Tapi menurut aku bagusan parenting zaman dulu. Ya kita orang tua saatnya keras-keras. Setelah keras dinasehatin ya kita rangkul lagi, selesai masalahnya. Parenting VOC. Ditaktor. Tapi emang sampai sekarang juga kita masih keras juga. Iya. Kalau ada hal-hal yang rada belot ya misalnya, rada kekeh gitu, walaupun dia salah ya kan. Maminya suka. Harus kembali lagi nih. Iya, Ya, harus kembali diingatkan lagi. kembali. Tapi kalau untuk Fior sendiri, Iya. seperti apa rasa syukur, rasa terima kasih kepada Mami dan Papi yang sudah sedemikian besarnya memberikan kasih sayangnya kepada Fior? Untuk Omi and Odi, terima kasih nggak menggugurkan aku. Aku lahir cantik dan gemoy dan bisa cari duit dan bisa ketemu Vincent. Kalau aku nggak dilahirkan, aku tidak bisa merasakan itu semua. Dan aku bisa berteman dengan banyak orang, bisa masuk TV. Dan punya banyak fans itu karena karena aku dipertahankan dan dilahirkan dan dididik dengan baik. Walaupun sering blunder, dihujat, nggak apa-apa ya. Kalau dihujat itu menambah duit. Karena namanya muncul lagi masuk berita. Jadi nambah duit. Dan mentalku terlatih karena papi mami juga didikan keras, didikan VOC. Jadi aku strong woman. Tapi penasaran deh, Tante dan Om. Kan ketenarannya Fior ini kan dikonotasikan dengan kata-kata yang sebenarnya kurang baik ya. Kosong atau apa. Oh ya. Perasaannya Tante dan Om mendengar itu untuk anak sendiri yang kita setelah di sini saya dengar perjuangannya kan luar biasa, terus tiba-tiba orang yang tidak tahu apa-apa menaruh kalimat itu. Iya juga ya. Oh, kalau anakku dikatain kosong aku Ya kan, orang. emosi kan. Nah, kita tanya sekarang nih. Kalau saya sih enggak Kak, karena memang dia kurang pengetahuan saat itu. Fakta berarti guys. Terus apa-apa nggak tahu apa-apa. Jadi kita harus ngomongin, baru dia sampaikan waktu masih kecilnya ya. Besok mau ulangan sampaikan. Attitude begini, penyampaian begini. Jadi kalau di luar itu orang tanya apa dia mulai ngeblank lagi. Jadi ya udah, mungkin juga dalam hati saya karena ini kebanyakan virus kali ya. Ya udah, terima aja gitu kan Kak. Ya udah gitu kan. Di awal dengar kata kosong, bocah kosong itu sebenarnya apa sih gitu loh. Lebih kepada mempertanyakan. Mempertanyakan berdua nih kita diskusi ini. Oh, oke. Iya, ini kenapa sih dikatain kosong gini kan? Oh, Yuk Cici kita agak nonton. lemot sebenarnya. Saya bilang begitu. Kita nonton. Jadi nggak cepet TikToknya. tangkep Ternyata gitu. ya lemot itu. Ya, artinya lemot. Oh, anak gue Tapi lemot. nggak ada rasa kayak gitu. Ih, kok anak saya dikatain gini gitu. Kayak Lola orang bilang loadingnya lama, baru dia paham. Oh ya udah, emang benar gitu sih. Ya udah, habis gimana? Emang fakta ya. Seniornya dia kan di komedian itu kan sampai kesel banget kan. Aduh. Lama Saya juga yang nonton pahamnya. kadang-kadang, nah kok jadi begini. Cuma bilang papinya, apa kebanyakan virus kali ya Pi? Jadi dia loadingnya lama gitu. Aku suka greget gitu kan. Ya udah. Kalau syuting gini banyak orang suka ngeblank. Kalau aku ngeblank baca prompter. Ya aku baca prompternya. Ternyata itu kan harusnya kode gak boleh dibaca. Jadi komedian senior udah pada bertanduk kan. Nah disitulah mereka pada suka kayaknya karena pada ketawa. Jadi Medan. Jadi apa adanya semua gitu, Kak. Gitu kan. Jadi dia ngomong apa adanya. Kalau dikasih yang macam malah bingung gitu. Ya, Tapi pakai skrip. Tapi kita nggak tersinggung Kak, karena kita cuma bilang ke papinya, apa kebanyakan virus ya Pi? Jadi agak lama ya lemot anak Tadi kita waktu gitu. mau syuting sama Mas Sule,
saya sebutkan karena saya merasa udah pernah nonton mereka di OVJ segala macam itu kan. Ini dia tegur saya, "Pih, jangan ceritain aku." Iya. Kalau aku tahu ntar gak lucu. Iya. Oh, sejak itu saya nggak pernah cerita tuh. Walaupun Biar saya mencari tahu kenal, sendiri. ya, mereka senior saya kenal kan, tapi saya nggak pernah cerita lagi. Gak usah Pi. Tapi Biar tidak aku pernah ada menurut- rasa tersinggung apa? Enggak sih Kak. Oh, enggak. Aman. Jadi bisa dilihat ya, Ya, the kindness yang dimiliki oleh Fior itu datang dari baik ya. papinya maupun maminya, benar-benar. Iya. Kalau tadi saya mempertanyakan apakah pernah ada rasa tersinggung, sekarang pertanyaannya adalah seberapa bangganya sih? Oh bangga. Bangga Kak, bangga, sangat bangga karena yang pertama bagi saya nomor satu bisa cari uang. Apapun kerjaannya nomor satu dia harus mandiri, bisa cari uang Duit sendiri. mulu Mami. Ya, harus jadi wanita karir sih dulu cita-citanya kan. Iya. Iya, Ya duit apapun mulu. namanya yang penting bisa cari uang. Karena zaman sekarang kan apa-apa ekonominya harus Iya, harus stabil, harus stabil, suami istri harus kerja. Jadi yang penting dia bisa cari duit, ya udah happy aja. Lebih ringan cari duitnya ya oke, lebih enak gitu sih Kak. oke. Bangganya itu aja. Yang mau endorse langsung ke bio aku. CP, Kapute. Nah, tuh. Kalau dari Om, Ya, ya sebenarnya sih bangga pastilah. Karena waktu kecil saya nonton TV. Ya kan, nonton TV lucu-lucu gitu. Kok sekarang anakku nih melucu gitu. Nonton OVJ dulu ada Kasule, ada ini, ada itu. Sekarang aku satu TV sama mereka. Waktu ke dokter gigi dulu, kita duduk begini nih. Terus si Fior di belakang joget-joget. Kecil. Saya ngomong sama dia, anak kita kayak gedenya kayak mau jadi artis apa ya begini ya? Gitu loh. Nggak boleh lihat panggung Kak. Naik. Lihat panggung dia pasti naik. Di mall, di mana sampai pernah dari itu ya dari brand gitu anak baby Lemonde langsung dipilih. Langsung naik panggung. Daftar, enggak. Nggak daftar, kita lagi lewat ya. inisiatif sendiri ya. Pokoknya dia hobi naik panggung. Rambutnya kan mekar banget. Heeh. Kecil. Orang joget, ada musik dia ikut joget-joget di Oh, atas dia yang panggung. Menang. Terus foto kalender. Masih baru umur berapa? 5 tahun apa 4 tahun tuh. Foto kalender. Awalnya seneng, pas disuruh ganti baju terus sampai sore mulai nangis. Ya. Mulai Gerah, mulai capek gitu. Jadi dari kecil udah kelihatan itu bibitnya. Terus Baby V boleh nggak jadi artis juga? Justru harus jadi artis. Biar cuan. Biar cuan ya. Kalau nggak jadi model, kan pasti tinggi anakku tuh. Tinggi pasti kayak bapaknya ya Ya kan. kita bangga lah, bangga ya tetap ya Cici juga harus waspada ya, Iya, hati-hati rendah dalam hati. bersikap gitu. rendah hati, nggak boleh sombong. Ya harus dipertahankan. Iya. Nah, ini momentum yang paling tepat. Game. Nah, ini dia. Tapi nggak ada hadiah kulkas, nggak ada ya. Beli sendiri ya rumahmu. Pajak ditanggung. Pemirsa. Pemirsa. Kasihan banget. Pemirsa yang nonton. Saya kan nonton. Yang nanggung. Oke. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Oh iya. Harus dilengkapi dengan perasaan yang dirasakan saat membaca kalimat ini. Oke. Jadi nanti kalau misalnya Tante ngambil satu, itu berarti kalimat untuk Fior dan juga untuk Om Ivan. Fior juga untuk Papi dan Mami. Nanti Om juga Ya. untuk Tante dan Fior. Ya, silakan. Ambil yang hijau-hijau ini ya Kak. Ya, yang Jojo yang gedenya. Oke. Gini. Gini. Oke, jangan dibuka dulu. Oh, jangan dibuka dulu. Tahan diri dulu. Oke. Mau siapa dulu? Kopi dulu. Nih, Oke deh, Tante Mami dulu. dulu, Mami dulu. Ya, Berdua kompak. Apa tuh? Kasih ke dia, bacain. Tante yang bacain langsung dilengkapi. Nah, Dilengkapi oleh. Tante. Oh oke. Kalau ini misalnya mau siapa? Ini. Untuk ke Fior dulu atau untuk ke Om dulu? sama lo mau cek kan? Satu kan? Keturunan Omi. Terima kasih karena kamu selama ini untuk Fior menjadi kebanggaan Mami. Wuih. Untuk Papi, terima kasih karena kamu selama ini mendampingi Mami, setia sama Mami. Karena kita nanti berdua hidupnya hanya berdua ya, Pi. Iya. Ngurus cucu ya. Langsung diem dua-duanya. PR. PR. Goes bareng goes. Aduh. Iya. Sesekali ya, sesekali. Kali ngurus cucu. Kalau suster cuti.
Perlu suster Tuti. Nah, Aku sekarang papi dulu. Papi Oke. terakhir. Wah, untung nyambung tuh, Mam. Maaf jika selama ini aku melakukan suatu kesalahan yang diketahui atau tidak ya. Oke. Tapi kalau aku galak atau segala macam bukan untuk memarahi, tapi memberikan satu nasihat. Oke, Cici. Gemoy. Ya. Ini kakekmu, Nak. Aku. Ya. Jeng. Tanpa kamu hidup aku mungkin akan Untuk mami dulu atau untuk papi dulu nih? untuk mami, tanpa mami hidup aku mungkin akan terlalu damai. Kan gak ada yang marah-marah. Ya kan? Tanpa mami hidup aku mungkin akan berantakan karena mami yang ngatur duit. Mami kan pintar, cerdas, dan teliti. Tanpa papi hidup aku mungkin akan marah-marah terus karena papi yang ngajarin sabar. Tanpa papi hidupku mungkin akan kesepian karena nggak ada strodut. Piaraan saya diambil sama dia. Guguk aku. Guguknya dari papinya. Guguk aku sayang sama strodut. Perutnya gendut. Aduh, Cici bentar lagi pulang ya. Anjing Nak? tekel hanya. Dachshund. Dipanggilnya strodut. Awalnya namanya Strada karena dia gendut jadi strodut. Oke, Strodut nanti nonton aku disebut. Senang pasti ya. Oke, sekarang sebagai penutup, seberapa sayangnya sih Fior ke mami dan papi? Sayang sekali. Aku ntar kalau udah kaya raya pengen beliin banyak barang buat papi mami. Amin. Dan ngasih banyak cucu. Oh my God. Lucu ngasihnya. Dan Itu mah mami, jadi kewajiban ya? mami cita-citanya mau punya pohon duit. Ntar aku cariin nih pohon duit ya. Kalau papi mau pelihara hewan yang banyak, nanti aku beliin ladang yang besar buat papi aku buat Amin. pelihara hewan yang banyak. Catat ya, Kak. Iya. Pohon duit. Direkam langsung, bener. Lalu janji Fior untuk dirinya sendiri saat nanti sudah menjadi seorang ibu. Oke, janji aku ya. Mama janji, Nak, kalau kamu lagi nggak pengen konten, Mama nggak kontenin. Mama kan nggak segitunya. Nanti Mama aja yang konten sama Papa berdua. Mama janji kalau kamu mau pacaran nggak apa-apa, tapi Mama harus tahu siapa cowoknya. Kevin, Jonathan, Michael, siapapun kamu harus kasih tahu ya. Nggak boleh aneh-aneh. Sosmednya juga nggak boleh aneh-aneh. Tapi Mama nggak protektif kok ya. Kalau kamu mau deket sama cowok gak apa-apa, tapi maksimal pulang jam 10. Kalau enggak ntar papa kamu yang jemput ya. Papa kamu yang nungguin kamu. Gak boleh dugem ya, Nak. Tapi Mama janji kalau kamu mau coba gak apa-apa, tapi ditemenin papa kamu ya. Dan kamu gak boleh pergi sama cowok ke hotel, gak boleh. Ke tempat dunia malam berdua doang gak boleh. Harus ada temen-temennya yang lain ya. Ingat pesen Mama ya, Nak. Karena nanti kamu ngerasain jadi orang tua juga. Padahal aku belum jadi orang tua ya. Nah, gimana dulu kita jaga dia kayak gitu kan? Plek-ketiplek kan, Kak? Gemeternya, khawatirnya. Takut ya. Enggak ada. Kalau kau macem-macem, tenang. Mama punya bocil gemoy yang ngawasin. Itu bocil gemoy itu fansku. Di mana-mana. Jadi dia akan jadi onti online yang jagain anakku nanti. Jagain suaminya, jagain anaknya. Banyak banget pasukan yang jagain. CCTV. Nggak Ya, boleh Nak, macam-macam. Itu kan ditendang. Aduh. Iya, kan ditendang Mama. Gak apa-apa. Fior, Tante, Om, Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih hari Anya. ini. Senang sekali kita bisa memandang bagaimana bentuk kehidupan dengan cara yang tidak begitu banyak siasat-siasat tertentu. Ya. Penuh dengan kebaikan,
penuh dengan keapa-adaannya aja. Tapi penuh dengan pelajaran juga. Bukan berarti kita harus pasrah saja hidupnya, tidak. Semua sudah ada kerangkanya, sudah ada strukturnya. Tetap itu adalah pilihan kita untuk menjaga diri kita. Betul. Lancar untuk Vion. Doain ya Kak, biar lahiranku lancar. Pasti. Jadi normal maunya. Iya. Oke. Ntar dulu, udah ada dokter tuh. Dokter, udah semuanya disiapin. ambulan tuh udah disiapin. Ya ampun, terima kasih Direktur Dai TV, Taai, Dai TV. ambulan, Terima kasih. dokter, suster udah siapin bidan. Takut aku melahirkan. Masih 8 bulan. Dikit gitu. Kan latihan napas, kata Bu Bidan, tarik napas, kembungkan perut. Pas buang dikempesin. Biar bayi. Sekarang tidur masih oke atau udah mulai nggak enak? Waduh, kebet kencing terus. Tidur miring salah. Semalam aku kram kakinya. Tapi langsung bangunin suami. Sayang, kram. Sampai suami dipijit-pijit gini betisnya. Paginya aku panggil tukang urut. Wah, enak. Nanti pulang dari sini aku juga mau pijit lagi. Karena kalau gabut pijit, tapi pijitnya yang aman ya. Bukan yang pijit. Gitu. Cuman kayak gini-gini doang. Udah dokter udah siap tuh. Pak dokter, Ibu bidan, Bu Bidan, dan suster. dari Suci semuanya. Baik, terima kasih banyak ya Om. Terima kasih, Sama-sama. Kak. Terima kasih Kak. Sebenarnya cantik Vincent banget. ya. Ini maminya glowing banget ini di Semoga sini. anakku secantik kakak. Yang udah pasti secantik maminya lah. Itu juga. Setinggi papanya. Jangan tinggi-tinggi ya nak. Susah cowok Jodoh. ntar. Oke, pemirsa terima kasih juga untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa di lain kesempatannya dan tentunya dengan kisah-kisah yang tidak kalah menariknya. Saya Anya Dino pamit, sampai jumpa.